Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Rahmawati, NIM 2311029 dari kelas PAI 5A. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menjawab tugas pertanyaan dari Ibu Utin Mutia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi. Nah, menurutmu mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Lalu soal yang kedua, yaitu salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan oleh seorang guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas, yaitu yang pertama ada kesehatan tubuh dan jiwa, lalu yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada nasionalisme, yang keempat ada sustainability, yang kelima ada warisan kebudayaan, lalu yang keenam entrepreneurship, yang ketujuh demokrasi. Nah, Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya pertanyaan dari yang di atas, yaitu menurut Anda materi pendidikan agama Islam apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Lalu yang kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Baik, langsung saja menjawab soal yang pertama, yaitu kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila serta penguatan literasi dan numerasi karena keduanya ini dianggap sebagai pondasi utama dalam membentuk peserta didik yang siap menghadapi tantangan zaman. Pengembangan profil pelajar Pancasila dirancang untuk memastikan bahwa peserta didik ini tidak hanya unggul dalam pengetahuan akademik, tetapi beliau juga bisa memiliki karakter yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Pendidikan diarahkan agar peserta didik mampu berkembang sebagai individu yang memiliki integritas, mampu bekerja sama, berpikir logis, menghargai perbedaan, serta mampu menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai persoalan. Jadi penekanan ini menjadi sangat relevan di era globalisasi saat ini, yang mana menuntut manusia untuk tidak hanya pintar, tetapi juga menuntut berkarakter kuat agar tidak mudah terjerumus oleh perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Dari sisi lain, literasi ini dan numerasi diposisikan sebagai kemampuan esensial yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik karena menjadi dasar bagi penguasaan kompetensi lainnya. Literasi juga tidak hanya sekedar kemampuan membaca, tetapi bisa mencakup kemampuan memahami informasi, menganalisis teks, serta menggunakan pengetahuan untuk memecahkan persoalan nyata dalam kehidupan. Nah, numerasi pun tidak hanya terbatas pada perhitungan matematis, tetapi numerasi ini juga mencakup kemampuan membaca data, memahami grafik, mengambil keputusan berbasis angka, serta bisa berpikir secara logis dan sistematis. Jadi penguatan kedua kemampuan ini dilakukan karena
berbagai survei nasional maupun internasional. Jadi menunjukkan bahwa capaian literasi ini dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah standar global. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka hadir untuk memberikan ruang pembelajaran yang lebih fleksibel atau bisa lebih bermakna dan berorientasi pada kompetensi dasar agar siswa ini memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang kuat sejak jenjang pendidikan dasar. Dengan menekankan pada profil pelajar Pancasila serta literasi dan numerasi, kurikulum Merdeka sesungguhnya ingin menghadirkan pendidikan yang tidak hanya fokus pada konten atau materi, tetapi bisa lebih menekankan pada proses pengembangan karakter dan kompetensi yang berkelanjutan. Jadi harapannya lulusan yang dihasilkan bukan hanya peserta didik yang menguasai banyak pengetahuan, tetapi juga bisa memiliki karakter yang kokoh, keterampilan yang berpikir tingkat tinggi, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Nah, penekanan ini juga menunjukkan bahwa arah pendidikan Indonesia kini lebih menitik beratkan pada penciptaan generasi yang unggul, berdaya saing global, serta tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Nah, dengan demikian, kurikulum Merdeka menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus bisa menghadapi dinamika perkembangan dunia di masa depan. Baik, jawaban pertanyaan yang kedua yaitu materi pendidikan agama Islam yang dapat diintegrasikan dengan tema sustainability mengenai isu penurunan kuantitas dengan kualitas air. Sangat beragam dan saling berkaitan karena Islam memiliki perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan. Menurut saya, materi yang paling relevan atau cocok adalah akhlak terhadap lingkungan atau hifdzul bi'ah yang membahas kewajiban manusia menjaga kelestarian alam dan larangan berbuat kerusakan. Nah, dalam materi ini, peserta didik dapat diperdalam pemahamannya tentang nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang melarang kerusakan bumi dan menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat ulah manusia sendiri. Nah, jadi selain itu materi fikih tentang taharo atau bersuci juga bisa sangat terkait karena membahas tentang pentingnya air sebagai bahan untuk bersuci serta jenis-jenis air yang dapat dipergunakan. Dari materi ini, peserta didik dapat diajak memahami bagaimana Islam bisa mengatur pemanfaatan air secara bijak dan tidak berlebihan, termasuk larangan israf atau berlebih-lebihan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27. Nah, materi lain yang tidak kalah penting adalah konsep manusia sebagai khalifah fil ard yang menunjukkan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola dan menjaga bumi. Jadi bisa jadi termasuk sumber daya air, sehingga peserta didik ini diajak memahami bahwa menjaga air bukan hanya tuntutan kesehatan atau lingkungan, tetapi juga untuk wujud tanggung jawab spiritual. Nah, selanjutnya materi tentang syukur atau nikmat Allah juga bisa relevan karena air merupakan karunia besar yang sering disia-siakan, sehingga pembahasan ini tentang krisis air dapat membawa peserta didik pada kesadaran untuk lebih menghargai dan memanfaatkan air secara bertanggung jawab. Nah, implementasi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan tema sustainability dapat dirancang secara sistematis agar siswa terlibat aktif sejak tahap pengenalan masalah hingga penyajian solusi. Nah, tahap pertama ini dimulai dengan menyajikan pertanyaan esensial untuk memantik rasa ingin tahu, seperti mengapa air di Bangka Belitung mulai mengalami penurunan kualitas dan bagaimana ajaran Islam mengatur pemanfaatan air agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Nah,
Jadi guru di sini kemudian mengintegrasikan materi pendidikan agama Islam ini relevan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga peserta didik memiliki landasan keagamaan sebelum memulai proyek. Pada tahap perencanaan, peserta didik dikelompokkan dan diajak menentukan fokus proyek, tujuan atau bentuk produk, serta langkah kerjanya. Produk proyek dapat beragam, misalnya bisa poster, bisa kampanye hemat air berdasarkan ayat Al-Quran, atau bisa juga melalui video edukasi tentang bahaya pencemaran air, buku digital tentang pengelolaan air menurut Islam, atau bisa laporan mini riset kualitas air di sekolah, atau bisa hingga prototipe sederhana alat penjernih air. Nah, bisa jadi tahap pelaksanaannya melibatkan kegiatan nyata seperti observasi di lapangan di sekolah untuk menemukan titik pemborosan air tersebut. Nah, wawancara dengan warga sekolah, atau bisa pengumpulan data kecil mengenai penggunaan air tersebut, serta studi literatur mengenai isu lingkungan di Bangka Belitung. Nah, semua temuan ini kemudian kita analisis dan dihubungkan kembali dengan ajaran Islam. Misalnya, bisa jadi mencatat perilaku israf dalam penggunaan air tersebut, atau menilai dampak pencemaran air terhadap amanah manusia sebagai khalifah. Nah, jadi setelah itu produk itu selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka kepada kelas atau dalam kegiatan sekolah sebagai bentuk kontribusi nyata. Nah, kemudian pembelajaran ditutup dengan refleksi, di mana peserta didik bisa menyampaikan pemahaman baru yang mereka peroleh, perubahan sikap terkait penggunaan air, atau kesadaran mereka bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari praktik keagamaan. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi lebih kontekstual, bisa lebih bermakna, dan mampu menumbuhkan kepedulian nyata terhadap lingkungan hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.